Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Putra Nintias, NIM 192410103016, kelas Jaringan Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga praktikum jaringan komputer. Nah, di sini sudah ada PC dan router. Namun belum ada kabel yang menghubungkan antara PC ke router dan router ke router. Jadi kita sambungkan dulu ya, menggunakan kabel. Nah, antara PC ke router kita pakai kabel cross. Di sini gunain flash Ethernet yang 00. Nah, udah selesai antara PC ke router. Sekarang router ke router. Kita router ke router pakai kabel serial DCE. Dan menghubungkannya secara silang ya. Kalau di router A serial 2, berarti di router B dia serial 3. Begitu terusnya. Serial 2, serial 3. Nah, udah selesai dihubungkan dengan menggunakan kabel antara PC ke router. Namun di sini masih belum terhubung. Kan di sini masih merah. Jadi kita itu harus setting dulu konfigurasinya supaya berubah jadi hijau. Oke, yang pertama kita setting dulu IP di setiap PC-nya. Pertama PC yang A, desktop, IP configuration, pilih IP yang akan digunakan. Saya gunain 19.168.1.2. Subnetnya langsung keisi otomatis. Default gateway-nya kita ganti 19.2.168.1.1. Lanjut PC yang B, desktop, IP configuration, IP address-nya kita gunain 19.2.168.2.2. Subnet mask-nya otomatis, default gateway-nya diganti lagi 19.2.168.2.1. Selanjutnya PC yang D, new desktop, IP configuration, IP address-nya kita gunain 19.2.168.3.2. Subnet mask-nya otomatis, default gateway-nya kita ganti lagi 19.2.168.3.1. Lanjut PC yang C, new desktop, IP configuration, IP address kita pakai 19.2.168.4.2. Subnet mask-nya otomatis, default gateway-nya kita ganti 19.2.168.4.1. Nah, di sini udah selesai setting IP PC-nya, lanjut ke setting untuk routernya. Dimulai dari router yang A, menu config. Nah, di sini ada serial 2, kita pencet yang ini. Nah, port statusnya kita centang on. Clock rate-nya kita pakai yang 64.000. IP address-nya kita masukin 10.10.10.1. Subnet mask kita ganti ya, jadi 255.255.255.0. Kita tulis dulu di sini 10.10.10.1/24. Set dulu di sini. Lanjut router yang A lagi. Nah, sekarang yang serial 3.
Port status centang on lagi. Clock rate-nya kita pakai 64. IP configuration-nya kita pakai 10, 10, 40.2. Subnet mask-nya otomatis. Nah, sekarang kita tulis di sini yang ini 10.10.40.2/24. Oke, masih router yang A. Kita sekarang setting fast Ethernet-nya. Fast Ethernet yang 00. Port status seperti biasa kita centang on dulu. IP address-nya kita gunain 19.2.168.1.1. Oke, subnet mask-nya langsung keisi. Kita tulis juga di sini 19.2.168.1.0/24. Nah, terus kita lanjut ke router yang B. Ke menu config, seperti tadi, serial 3 dulu, terus kita centang on, clock rate-nya kita pilih yang 64.000, IP address-nya kita masukin 10, 10, 10, 2. Subnet mask-nya kita ganti 255.255.255.0. Oke, lanjut kita tulis ya di bagian sini. Sepuluh 10.10.2/24. Tadi 10. Nah, masih router yang B. Sekarang kita pergi ke serial 2. Port statusnya kita centang on lagi. Clock rate-nya kita pakai yang 64.000. IP address-nya kita gunain 10.10.20.1. Subnet mask-nya otomatis ya keisi. Lanjut kita tulis lagi di sini 10.10.20.1/24. Nah, masih router yang B. Sekarang kita pergi ke fast Ethernet yang 00. Port statusnya kita centang on. IP address-nya kita gunain 19.2.168.2.1. Subnet mask-nya otomatis keisi. Kita tulis lagi di sini 19.2.168.2.0/24. Nah, udah. Lanjut ke router yang D. Nah, router yang D pilih config lagi. Pilih yang serial 3, port status centang on. Clock rate-nya kita pilih yang 64 lagi. IP configuration-nya kita pakai 10.10.20.2. Subnet mask-nya kita ganti 255.255.255.0. Kita tulis di sini 10.10.20.2/24. Pindah dulu. Ini bagian titik yang sini ya ini. Masih router yang sama, router yang D. Sekarang kita pergi yang ke serial 2.
centang on di port status. Clock rate-nya kita pilih yang 64.000. IP address-nya kita gunain 10.10.30.1. Subnet mask-nya otomatis. Kita tulis lagi di bagian yang ini, kita tulis 10.10.30.1/24. Nah, masih router yang D lagi. Sekarang kita setting fast Ethernet yang 00. Port status seperti biasa dicentang on. IP address-nya kita gunain 19.2.168.3.1. Subnet mask otomatis keisi. Tulis lagi di sini 19.168.3.0/24. Oke. Lanjut setting router yang C. Kita ke menu config lagi. Terus serial 3. Port status kita centang on. Clock rate kita pilih 64.000 lagi. IP address-nya kita masukin 10.10.30.2. Subnet mask kita ubah jadi 255.255.255.0. Dan sekarang kita tulis di sini di bagian yang ini 10.10.30.2/24. Nah, masih di router yang C. Sekarang serial 2. Port status kita centang on. Clock rate-nya kita pilih 64.000 lagi. IP address-nya kita masukin 10.10.40.1. Subnet mask keisi otomatis ya. Tulis lagi di bagian yang ini 10.10.40.1/24. Oke, masih di router yang C. Sekarang kita setting fast Ethernet yang 00 ini. Port status seperti biasa kita centang on. IP address kita tulis 19.2.168.4.1. Subnet mask otomatis keisi. Kita tulis lagi di sini 19.2.168.4.0/24. Nah, di sini masih belum selesai karena kita masih belum setting routing statiknya. Nah, sekarang kita setting dulu routing statiknya, dimulai dari router yang A. Nah, kita pilih statik. Terus network ini maksudnya itu IP yang akan dituju. Saya di sini pilih 19.2.168.2.0. Maksudnya 255.255.255.0. Next hop-nya, next hop ini maksudnya gerbangnya. Kita pilih 10.10.10.2. Lalu kita add. Nah, setelah itu lanjut ke network yang selanjutnya.
kita pilih yang 192168.3, marksnya tetap, next hopnya juga tetap. Langsung kita add ya. Nah, udah, lanjut ke network yang selanjutnya. Itu kita pilih yang 19216840. Marksnya tetap, next hopnya kita ganti 101041. Kita add. Nah, udah. Jadi per router itu punya 3 static routing. Nah, di sini sudah 3 ya. Jadi router yang A sudah selesai di setting routing statiknya. Lanjut ke yang B. Masih sama di static network. Di sini kita tulis 192168.1.0. Maksnya 255.255.255.0. Next hopnya kita lihat dulu 10.10.10.1. lalu kita add. Nah, udah selesai. Lanjut ke network yang selanjutnya, itu kita pakai yang 19216830. Maksnya tetap, next hopnya kita ganti 10.10.20.2. Lalu kita add lagi. Lanjut ke network yang ketiga, kita gunain yang 4. Kita gunain 19216840. Marksnya tetap, next hopnya juga tetap. Langsung kita add. Nah, di sini sudah 3 ya. Jadi udah selesai. Next ke router yang D. Di static networknya kita tulis 19.2.168.1.0. Marksnya 255.255.255.0. Next hopnya 10.10.20.1. Lalu kita add. Network yang kedua yang akan dituju itu yang 19.2.168.2.0. Masknya masih tetap, next hopnya juga masih tetap. Lalu kita add. Nah, lanjut yang network yang ketiga 19.2.168.40. Maksnya tetap, next hopnya kita ganti 10.10.32. Kita add. Sudah ada 3. Nah, selanjutnya lanjut ke yang C. Router yang C masih statik. Networknya kita pilih yang 19.2.168.1.0. Maksnya seperti biasa 255.255.255.0. Next hopnya kita gunainnya 10.10.40.2. Lalu di add. Terus network yang kedua itu 19.2.168.2.0. Maksnya tetap, next hopnya kita ganti 10.10.30.1. Oke, langsung kita add. Network yang ketiga 19.2.168.3.0. Maksnya masih tetap,
Maksudnya masih tetap, langsung kita add. Nah, di sini kita udah selesai setting routing statiknya. Nah, di sini kita coba ping antara PC A ke PC B. Oke, bisa dilihat sukses ya. Antara PC A dengan PC C, sukses juga. PC A dan PC D, sukses juga. Kita delete dulu. Kita ping PC yang lain, PC B dengan PC D. Oke, sukses. PC B dengan PC C. Oke, sukses juga. Lanjut. PC B dan PC A. Oke, sukses semua ya. Yuk kita ping lagi antara PC C ke PC D. Sukses. PC C ke PC A. C ke PC A. Oke, sukses. PC C ke PC B. Sukses. Tinggal delete. Antara PC D ke PC C. Sukses. PC C ke PC A. Maksudnya PC D ke PC A. Sukses juga ya. PC D ke PC B. Oke, sukses semua. Nah, di sini ternyata sukses semua ya, konfigurasinya berarti sudah benar. Jadi di sini saya akhiri dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.